Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini di bulan suci Ramadan yang sudah masuk pekan kedua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah selama di bulan suci Ramadan ini ya. Baik, hari ini anak-anak kita akan mulai belajar kembali tematik dengan Bu Fitri. Kita akan belajar masih di tema 8 ya, tema terakhir di semester 2 ini, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam. Nah, pastikan kalian tidak mengantuk ya selama kita belajar. Yang masih ngantuk, ayo segera cuci muka. Dan sebelum kita mulai, silahkan bagi yang belum sholat duha, kalian sholat duha dulu ya, agar kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. Nah, ayo kita mengamati gambar di bawah ini. Ada gambar Siti, Lani, Dayu, Edo, Udin, dan Beni. Mereka sedang bermain di taman ya, bermain sepeda di siang hari. Kita baca teksnya ya. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan pada siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Tapi jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Nah, begitupun kalian ya. Selama di bulan puasa kali ini, pasti banyak kegiatan kalian di luar rumah ya. Banyak sekali Bu Fitri. Mulai dari bermain, mengaji ya. Nah, kalau kalian sedang bermain, jika udaranya atau mataharinya terasa sangat panas, kalian bermainnya di dalam rumah saja ya. Karena dalam kondisi yang kalian sedang berpuasa, nanti kalian bisa kelelahan. Nanti lama-lama jadi minta batal ya. Tetapi kalau udaranya sudah sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah kembali ya. Dan masih banyak permainan yang dapat dilakukan di dalam dan di luar rumah. Nah, apalagi kalau misalnya malam hari nih. Malam hari selesai pulang sholat taraweh, kalian tidak usah bermain di luar ya. Lebih baik di rumah saja, berkumpul bersama keluarga, bermain di dalam rumah ya. Nah, apabila di siang hari atau sore hari ketika udaranya sejuk, ditambah lagi ada angin yang sepoi-sepoi ya, kalian boleh bermain di luar rumah. Permainannya banyak, mulai bermain di taman bermain sepeda, ada juga bermain layangan ya. Nah, baik. Nah, biasanya kalau permainan layang-layang itu dilakukan oleh anak laki-laki. Bu, anak perempuan juga banyak kok Bu yang bermain. Oh, jelas. Tapi biasanya anak laki-laki ya yang suka main layang-layangan panas-panasan. Ya, nah di sini Udin dan Meni juga senang bermain layangan. Kita lihat, layangan Udin dan layangan Beni ternyata panjangnya berbeda. Yang mana ya yang lebih panjang? Kalau dari gambar kita lihat adalah layangan Udin. Nah, kita coba ukur yuk dengan menggunakan satuan tak baku. Satuan tak baku, apa ya itu? Nah, siapa sih yang tahu apa itu satuan tak baku? Satuan tak baku adalah satuan yang jika digunakan dengan orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Jadi bisa jadi ukuran kalian dengan ukuran ayah bunda kalian ternyata ukurannya berbeda karena menggunakan satuan tak baku. Apa saja sih satuan tak baku itu? Nah, satuan tak baku itu ada depa, jengkal, langkah, dan hasta. Apa ya itu? Depa itu adalah
satuan tak baku yang dihitung dari ujung jari tangan kanan sampai jari tangan kiri. Coba kita lihat gambarnya, ada garis merah nih dari ujung jari tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri, ya. Kemudian ada jengkal. Nah, kalau jengkal adalah satuan tak baku yang dihitung dari ujung jari kelingking sampai dengan ibu jari. Ibu jari itu jempol, ya. Kita lihat di sini ada gambar merahnya nih dari ujung jari kelingking sampai dengan ibu jari. Kemudian ada lagi hasta. Nah, hasta yaitu satuan tak baku yang dihitung dari ujung jari sampai siku, ya. Nah, jadi kalau misalnya satu hasta itu seperti ini, ujung jari sampai siku, ya. Nah, sekarang ayo kita coba mengukur bendanya. Apa ya yang akan diukur? Meja, ya, bukan ini, bukan tekonya, tapi meja. Kira-kira berapa ya panjang meja jika diukur dengan satuan tak baku jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata di gambar ini panjang mejanya adalah 7 jengkal, ya. Nah, sekarang kita coba benda yang lain. Ada sapu. Kita coba menggunakan satuan tak baku yang lain juga ya, yaitu hasta. Nah, lihat. Ini 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Jadi, panjang sapu ini adalah 3 hasta. Nah, tetapi panjang meja dan panjang sapu ini akan menghasilkan ukuran yang berbeda jika diukur dengan orang yang berbeda. Mungkin kalau diukur oleh tangan kalian, jari kalian, ukurannya adalah 7 jengkal misalnya. Tetapi jika diukur dengan menggunakan jari jengkal atau hasta ayah, ibu, kakak kalian, pasti ukurannya berbeda karena ukuran jari atau panjang jari dan panjang tangan orang tua kalian dengan kalian juga berbeda. Maka akan menghasilkan panjang yang berbeda. Maka itu disebut satuan tidak baku karena panjangnya tidak sama, ya. Nah, sekarang selain ada depa, hasta, jengkal, kita juga bisa menggunakan pensil, korek api, lidi untuk mengukur benda yang lain, ya, karena itu pun alat-alat yang digunakan sebagai satuan yang tidak baku. Kita coba menghitung panjang penggaris kayu ini. Nah, kalau penggaris itu satuannya baku, ya, karena kita lihat tuh ada gambar penggaris, di situ ada angka-angkanya, ya. Nah, itu ada satuannya jelas, inci, sentimeter gitu, ya. Jadi menggunakan penggaris yang seperti apapun, satuannya jelas karena semua penggaris mempunyai ukuran yang jelas, ya, seperti ini. Sekarang kita coba ukur menggunakan pensil. Nah, pensil pun juga pasti berbeda-beda. Ada yang mengukur dengan menggunakan pensil yang sudah sering dipakai, jadi lebih pendek, ya. Ada yang mengukur dengan menggunakan pensil yang masih utuh. Nah, sekarang kita coba, ya. Di sini ada pensil yang nanti Bu Fitri akan perlihatkan. Ada berapa, ya? Banyak atau panjang penggaris ini diukur dengan pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata panjang penggaris kayu ini adalah sebanyak 7 pensil. Ini kalau menggunakan pensil yang pendek. Bagaimana kalau menggunakan korek api atau menggunakan pensil yang panjang? Pasti ukurannya juga berbeda-beda, ya. Nah, anak-anak, ketika kita sedang mengukur dan menulis hasil ukuran, itu harus dilakukan dengan benar, ya. Dan dalam bersikap sehari-hari pun kita harus dengan benar, bersikap adil kepada teman, adik, kakak, kemudian selalu berbuat baik kepada sesama, terutama di bulan suci Ramadan seperti ini, ya. Kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan, harus bersikap benar, kemudian harus jujur dan adil, ya. Karena setiap kebaikan yang kita perbuat akan menjadi pahala bagi kita, terutama jika kalian berbuat kebaikan akan mengalir kepada orang tua kalian. Nah, sikap-sikap yang tadi Bu Fitri sebutkan itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, gambar ini masih ingat? Ini adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelimanya yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, waktu minggu yang lalu sebelum bulan Ramadan, Bu Fitri menjelaskan tentang apa itu lambang padi. Kalau padi melambangkan kemakmuran bagi semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kapas. Nah, kalau kapas ini melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putih dari kapas itu melambangkan kebenaran. Jadi, kalau kalian bisa melakukan kebaikan, bersikap adil, saling tolong-menolong, kalian sudah mengikuti, mengamalkan sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan atau pengamalan Pancasila sila kelima. Nah, ya, memberi bantuan kepada teman yang kesusahan. Ini juga termasuk ya, pengamalan Pancasila sila kelima. Kemudian ada lagi ini menghindari sikap sombong. Wah, ini harus ya, tidak boleh kita sebagai orang muslim, kemudian sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya, untuk orang-orang yang memiliki apa? Tidak boleh bersikap sombong ya. Di semua agama ya tidak boleh bersikap sombong. Kita harus bisa menjadi anak yang baik, rendah hati ya. Kemudian juga harus bisa bersikap adil saat bermain apapun ya. Ketika kita punya makanan, kita akan berbagi kepada teman. Temannya ada banyak, tapi dikasihnya berbeda-beda. Nanti temannya merasa tidak adil, maka kita harus bisa bersikap adil. Begitupun ketika sedang bermain, kita harus belajar bersikap adil. Ini adalah sebagian contoh dari yang Bu Fitri sebutkan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Dan masih banyak lagi di sekitar kalian yang pasti kalian tahu ya. Nah, kemudian ketika di siang hari, enaknya itu apa ya? Enaknya itu kita bermain sambil bernyanyi ya sama teman-temannya. Di sini ada Siti, Lani, dan Edo yang sedang bermain musik ya. Nah, lihat mereka bermain menggunakan gelas yang diisi dengan air. Gelas diisi dengan air mulai dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Nah, kemudian dibunyikan ya. Nah, ternyata itu dapat menghasilkan nada-nada yang berbeda. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nah, nanti kalian boleh nih sambil ngabuburit mencoba untuk memainkan. Benar nggak sih kalau misalnya kita bermain bermain musik dengan menggunakan gelas yang diisikan air yang berbeda-beda, banyaknya akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Oh, sepertinya jelas akan menghasilkan nada tinggi dan nada rendah. Nah, di sini Siti, Lani, dan Edo sambil bernyanyi Hari Sudah Siang. Kalian bisa cari ya, atau nanti Bu Fitri kirimkan bagaimana menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Nah, sekian dari Bu Fitri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, kekurangan ketika sedang menjelaskan, mohon maaf. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanya kepada ayah bundanya atau boleh ke Bu Fitri langsung. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap sehat untuk semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.